Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk menanggapi misionaris Kristen yang mempermasalahkan Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Sebelum saya jelaskan, kita dengar apa kata mereka. Ini nggak mau mengakui bahwa bersalawat itu artinya itu berdoa. Enggak, saya Nggak nggak mau mengakui. karena Lah. bukan berdoa itu. Terus apa? Salawat artinya apa? Bukan, Allah itu bukan berdoa kepada Nabi Muhammad. Iya, artinya apa? Bersalawat di situ artinya apa? Maknanya apa? Apa? Memberi penghormatan. Kalau memberi penghormatan kenapa diterjemahkan berbeda atas sama bawah? Bingung. Oh, dia- Bu Siti mulai bingung ya, mulai goyang ya. Enggak. Di Alkitab jelas ya, makanya ini adalah firman Tuhan, jelas-jelas ini ajaran Tuhan. Dapat dimengerti semua orang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa yang kita mengerti, ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Nah, di sini adalah bahwa Tuhan ya mengakui dirinya sendiri, ya. Dia bersumpah atas dirinya sendiri. Terus ini lagi. Aduh, Ini anak misionaris nih yang nulis nih. the paganism in our Christianity. Wah, Arthur Ini Arthur Weigel. Arthur Weigel. Weigel ini anak misionaris, orang Kristen. Allahu Akbar. Jadi dia melihat bahwa di dalam Kristen itu banyak sekali ritual-ritual, acara-acara atau upacara-upacara yang semuanya sebenarnya Mirip pagan. mengakar dari pagan. Waduh, waduh. Mengakui, ya. Nah, kalau di sini jelas ya, ajaran apa sesungguhnya kalau bersalawat pada untuk Nabi. Kenapa Allah harus tunduk kepada Nabi? Kenapa Allah menghormati Nabi? Harusnya ciptaan yang menghormati pencipta, bukan pencipta yang menghormati ciptaannya. Ini terbalik. Gimana? Balik itu? ini. Susah. Ya susah. Oke, dengarkan baik-baik. Kebanyak orang awam tidak paham dengan makna salawat, sehingga ada yang bilang bahwa salawat itu artinya penghormatan. Padahal itu kurang tepat. Sebenarnya ulama-ulama terdahulu sudah memaknai sholawat itu dengan artian rahmat takzim. Rahmat takzim itu bukan artinya penghormatan, tetapi rahmat takzim adalah kasih sayang yang agung. Apa Anda pernah dengar dengan kalimat rahmatan lil alamin? Terus, apa artinya menghormati alam semesta? Bukan. Akan tetapi artinya kasih sayang untuk semesta alam. Jadi, ketika Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu artinya bahwa Allah dan para malaikat mencurahkan kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad. Orang-orang di luar Islam mengartikan bersalawat adalah berdoa, sehingga punya anggapan bahwa Allah mendoakan Nabi Muhammad. Itu anggapan yang keliru dan kesalahan fatal. Saya tahu kenapa mereka punya anggapan seperti itu. Karena yang mereka baca dan lihat sebuah teks solawat, seperti, Ya Allah, limpahkan solawatmu pada Nabi Muhammad. Mereka mengira kalau Allah mengucapkan seperti itu pada Nabi Muhammad. Itu pemahaman konyol. Mereka tidak bisa membedakan antara bersolawat, mencurahkan cinta kasih, dengan mengungkapkan solawat. Rasa cinta lewat kata pada orang yang dicintai. Kalimat Allahumma sholli itu redaksi solawat yang diajarkan Nabi pada sahabat Nabi. Saya sudah jelaskan dari awal. Solawat itu artinya cinta kasih yang agung. Seperti apa yang sudah diartikan oleh ulama-ulama terdahulu, bahwa solawat itu artinya rahmat takzim. Jadi ketika Allah bersyalawat pada Nabi, itu artinya Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan cinta kasihnya kepada Nabi Muhammad, dan hendaklah kalian yang beriman melakukan hal yang sama, supaya umat ini tidak terjerumus mengagungkan Nabi. Nabi Muhammad membuat redaksi solawat dengan doa, dan yang perlu dipahami, jika seseorang yang jatuh cinta dan ingin mengungkapkan rasa cintanya pada yang dikasihi, maka orang itu akan mengutarakan lewat kata-kata pujian untuk yang dikasihi itu. Sehingga Nabi Muhammad membuat redaksi salawat dengan ungkapan doa dengan tujuan supaya umatnya ketika memujinya tidak melewati batas. Bahwa yang ia puji hanyalah manusia biasa, bukan Tuhan. Terus, mengapa Allah mewajibkan umat Nabi Muhammad untuk mencintai nabinya? Ya, itu kan hal yang wajar. Seorang pengikut harus cinta pada orang yang diikutinya. Itu saja dari saya. Jika tidak sependapat, tulis di kolom komentar. Dan apa alasannya? Untuk menambah pengetahuan, mari kita simak penjelasan Gus Baha. Saya yang merasa utang jasa sama Sayyid Zabidi itu satu. Yang paling saya ingat itu satu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau ala abdika rasulika Muhammad. Itu beliau mengurai. Di antara urainya begini. Nabi Muhammad SAW
itu melakukan apa saja termasuk yang paling basyariah luar biasa. Asal jangan bayangkan Nabi itu macam-macam kok sampean terus rokokan, ada akan itu. Andai kan Nabi misalnya dahar gedang goreng di depan umum, Nabi itu kalau dahar di depan umum itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Nabi itu jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dituhankan, sehingga Nabi harus sesering mungkin memperlihatkan al-a'rad al-basyariyah. Beliau harus menunjukkan bahwa beliau adalah seorang manusia. Sehingga Nabi dahar itu dengan sampean poso setahun iku mulya Nabi dahar, karena sekaligus pembatalan rububiyatun Nabi atau iddia'u rububiyatin Nabi. Makna rububiyah adalah sifat ketuhanan. Dengan makan, Nabi menunjukkan kalau dia bukan Tuhan. Karena yang namanya makan adalah kebutuhan setiap makhluk hidup untuk keberlangsungan hidup. Sedangkan Tuhan itu tidak bergantung pada apapun untuk ia hidup. Dengan seperti ini Nabi sama juga memaklumatkan saya ini manusia. Buktinya saya dahar. Kayak apa kalau dibaca secara ilmu? Karena Nabi jadi Nabi setelah Nabi siapa? Isa. Maka kata Sayyid Az-Zabidi, agama ini agama terbaik. Dan umat Rasulullah SAW tidak akan mengalami apa yang dialami umatnya Nabi Isa. Caranya gimana? Dengan memperbanyak baca sholawat. Nah, membaca teks sholawat ya. Jadi cara Sayyid Zabidi, sholawat itu satu konstitusi ilmu. Allahumma, Allah pemberi, ala Muhammad atau ala Sayyidina Muhammad yang diberi. Jadi gak mungkin hadil ummah menuhankan kanjeng Nabi Muhammad. Dengan cara membaca sholawat, Allahumma, ya Allah saya minta engkau sebagai pemberi, kasihkan sholawat terbaikmu kepada hambamu yang bernama Muhammad. Dengan teks sholawat ini sekaligus penjaga konstitusi tauhid, dan hadil ummah tidak akan mengalami kayak yang dialami umatnya Nabi Isa. Dengan membaca teks sholawat ini, maka hati kita sedang mencurahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Nah sampean gak mau sholawat itu kasih hati. Nak diwaca sakmene nyaur utang, nak sakmene untuk bojo ayu, nak sakmene iso wayo, wis ngono kelakuane. Itu saya tidak tertarik. Wong kok ora tau ngregani ilmu menurut saya. Saya baca sholawat itu ya tidak banyak-banyak, ya 2, 3, tapi dengan penghayatan kayak Sayyid Zabidi. Ya akhirnya ya rapati terus keramat kok sampean, tapi secara konstitusi ilmu lebih diridhoni Allah mbek Rasul. Aku yakin. Sebab itu Sayyid Muhammad ketika muji Rasulullah SAW itu selalu mengutip dawe Al-Busiri, da'mat da'at hun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madkhan fihi wahtakim. Kita semua tahu Mbah Hamid adalah pengagum kitab Burdah dan beliau sering baca Burdah. Di antara Burdah yang dipakai semua ulama termasuk Sayyid Muhammad setiap ngarang madaih itu apa? Dak ninggal nosiro ma ing perkara iddaat kang mendakwahkan hu ing mas sapa an-nasara fi nabi. Yang penting kamu muji Nabi, aturan dasarnya apa? Tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Nasrani, yaitu saking mujinya Nabi Isa sampai menuhankan Isa. Itu saja kamu hilangkan. Da'mat da'athun nasara fi nabi. Setelah itu kamu tanggalkan, kamu hilangkan wahkum bima syi'ta madkhan fihi wah takim. Setelah itu kamu muji Nabi Muhammad sundul langit gak apa-apa, asal sudah meninggalkan da'mat da'athun nasar. Dan itu kata Sayyid Zabidi, kita tidak usah susah-susah dengan membaca sholawat, itu sudah seperti itu. Karena kamu minta Allahumma ya Rabbi, berarti Allah posisi pemberi karena Tuhan. Nabi apapun ala qadruh, apapun tingginya derajatnya Nabi, itu posisi penerima. Sehingga kita muji Allah karena dia Tuhan, dan muji Nabi sebagai ahabbal khalqi ilallah, yang paling berhak mendapat afdolas sholawat minallah. Nah coba kalau orang Islam baca sholawat kayak itu, kayak apa luar biasanya. Itu yang bisa seperti itu siapa? Lagi-lagi ahlul ilm. Kalau tidak ahlul ilmi ya kasihate tadi, paket ini untuk apa, paket ini untuk apa, ya ribet. Kalau nggak sering jalur ijazah tiang, tapi alhamdulillah terkenal ramandi terus udah boten. Sing jelas tak amuk. Sering kalau dia, Gus, nek nak maca selawat kasih hati apa? Kowe iku nabi-nabimu dhewe perhitungan. Nak maca selawat go nabi yo sing seneng, maca arang-arang kowe perhitungan, njaluk opah. Gus nyun ijazah jenengan namuk. Kowe ora bener. Ya ana kiai ngados kula ya ana ben wong ku sadar lah ben ora.
Tapi ada kiai yang baik, tiap minta ijazah dijazah. Timbang moro Gunung Kawi mendingan dijazahi sholawat. Lah itu masalah istihad, ini masalah apa? Istihad. Jangan lupa sebarkan kebenaran, karena itu akan jadi kebaikan. Jika Anda tak peduli, maka kebenaran itu akan cari jalannya sendiri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.